Untuk hari ini ya, materinya yaitu tidak akan dilanjutkan pada pembahasan atau pada pokok bahasan baru ya. Melainkan kita perjelas dulu ya. Itu. Supaya antum lebih paham, supaya antum lebih mengerti berkaitan dengan masalah yang ada pada tasihul masail ya. Yaitu tadahul, tamasul, tadahul, tawafuk, dan tabayun ya. Yaitu pada contoh-contoh di sini ya, supaya lebih jelas. Perhatikan ya, dari mulai halaman 419 ya. Kita gunakan kaidah-kaidah yang ada pada tasih kemarin ya, yaitu kaidah tamasul, kaidah tadahul, kaidah tawafuk, dan kaidah tabayun. Gambar pertama atau contoh yang pertama di sini ada contoh tamasul. Ya. Ahli warisnya adalah al-um, al-ab, al-ibnu, kan itu ya. Nah, secara bagian yang mereka terima adalah al-um bagiannya 1/6, al-ab juga bagiannya 1/6. Sedangkan al-ibnu adalah bagiannya asobah. Kenapa 1/6 ya? Untuk al-um dan al-ab karena ada parwa. Sedangkan ibnun adalah ahli waris yang paling usbi ya, untuk mendapatkan bagian asobah karena mereka adalah ahli waris yang ada pada jalur pertama dalam jalur asobah binafsi, yaitu jalur banawat ya, yang paling aula yaitu ibnun. Maka ibnun bagiannya adalah asobah. Nah, dari bagian-bagian tadi ya, mendapatkan 1/6, al-ab mendapatkan bagian 1/6. Di sini kan ada dua bilangan yang sama, yaitu bilangan 6 untuk al-um dari 1/6, dan bilangan yang kedua adalah 1/6 untuk al-ab. Nah, dari kedua bilangan ini karena sama, maka untuk menentukan pokok masalahnya, untuk kita jadikan sebagai asal masalah dari ahli-ahli waris tadi, yaitu kita gunakan tamasul. Kenapa tamasul? Karena ada bilangan yang sama. Kita gunakan kaidah yaitu hud wahidan minhuma, ambil salah satu dari kedua bilangan tersebut gitu ya. Mau 6 yang ada pada bagian mau 6 yang ada pada bagian al-ab, sehingga ya dihasilkan dengan kita gunakan masalah 6 ini sebagai asal masalah. 6 bagi 6 hasilnya 1, 6 bagi 6 hasilnya 1, dan sisanya 4 sebagai asobah. Nah, ini kan 1 tambah 1 tambah 4 jumlah 6 sesuai dengan pokok masalah yang kita gunakan sebagai asal masalah itu 6. Tadi contoh tamasul. Disebut tamasul teh karena ada yang sama. Lihat contoh yang kedua. Tadahul ya. Ahli warisnya adalah zaujah, al bintu, ibnul ibni. Zaujah bagiannya 1/8, al bintu bagiannya 1/2, ibnul ibni bagiannya asobah. Zaujah 1/8 yaitu karena ada paruh waris. Al ibnu bagiannya 1/2 karena tidak ada muasib, juga karena sendiri tidak ada mumasil. Ibnul ibni bagiannya asobah karena tidak ada
nun, ya, karena tidak ada nun, yaitu bagiannya asobah. Dia jalur banawat yang aula di sini karena tidak ada ibnun. Dari bagian-bagian tadi ada dua bilangan antara 8 dengan 2. Nah, 8 dengan 2 ini yaitu disebut tadahul. Kenapa? Karena ada bilangan yang paling besar. Berapa? Yaitu dan 8 ini habis dibagi 2 atau 2 bisa masuk pada 8. Jadi 2 teh asup karena 8. Ya. Disebut tadahul teh kusabab 2 lebet karena 8. Atau 8 habis dibagi 2. Maka kaidahnya hud pima aksaro, ambil pada masalah tersebut bilangan yang paling besar. Berapa bilangan yang besarnya? 8. Maka 8 kita gunakan sebagai asal masalah. Kusabab pang badagna bilangan, ya. Pang badagna, pang besarnya bilangan pada masalah tersebut. Maka disebut tadahul. Hasilnya, ya, dari 1/8, maka 8 dibagi 8 kali 1 hasilnya 1. 8 dibagi 2 kali 1 hasilnya 4. Dan sisanya 3. Maka 1 tambah 4 tambah 3 jumlah 8. Sesuai dengan jumlah yang kita gunakan sebagai pokok masalah, yaitu 8. Jadi 8 itu dengan cara tadahul. Buka halaman 50. Ada tawafuk di sini, ya. Yaitu ketika ahli warisnya yang dijadikan contoh di sini jaujah, bagiannya 1/4. Karena tidak ada paru waris, ya. Karena tidak ada paru waris. Kalau ada paru waris bagiannya 1/8. Uhtulil ab, ya. Uhtulil ya. Di sini kenapa 1/6? Karena tidak ada paru waris, juga dia karena ya. Karena dia sendiri, tidak ada mumasilnya, ya. Kalau ada mumasilnya, tidak ada paru waris, bukan 1/6, melainkan 1/3. Nah, karena di sini tidak ada paru waris, juga karena tidak mumasil, maka yang didapatkan untuk bagian uhtulil dari purudnya adalah 1/6. Jadi ahli waris yang tadi jaujah uhtulil jaujah 1/4, uhtulil 1/6. Dan yang satu lagi di sini ada al akhulil ab, ya. Akhulil ab bagiannya Kenapa asobah? Karena aula yang paling dekat kepada si mati. Karena tidak ada jalur banawat, tidak ada jalur abawat, tidak ada jalur anak, yaitu tidak ada ibnun dan ibnul ibni atau tidak ada paru waris. Juga tidak ada aslul dakar, yaitu bapak dan kakek, ya, pada jalur banawat. Maka bagiannya adalah asobah. Nah, di sini kan ada 4 dengan 6, ya. Ada bilangan 4 dengan 6 dari 1/4 dan 1/6. Nah, 4 dengan 6 ini disebut tawafuk. Kenapa? Karena ada kecocokan bilangan yang dapat membagi 4 dengan 6, yaitu dengan bilangan yang lain, yaitu tawafuknya kan bisa kita pilih. Bilangan yang lainnya itu bisa dengan 2, bisa dengan 3, bisa dengan 4, ya. Di sini tawafuknya adalah 2. Jadi 4 jeung genep teh ada bilangan yang dapat menjadi tawafuk, yaitu 2. Kita gunakan kaidahnya idrib, wibko, ahaduhuma, ila atau fil akhor, ya. Bagi salah satu di antara 2 bilangan tadi, maka hasil dari pembagiannya kita kalikan kepada bilangan yang tidak dibagi, ya. Jadi bagi salah satunya, mau 4, mau 6, ya. Mau 4, mau 6. Kalau kita yang dibaginya 4,
maka hasil dari 4 dibagi 2, ya hasil pembagian itu kita kalikan pada bilangan yang lain. Berapa yang tidak dibagi? 6. Maka kita kalikan pada 6. Hasilnya 12. Ya, jadi kita mendapatkan bilangan 12 itu hasil dari tawafuk 4 dengan 6. Misalnya yang 6-nya yang dibagi, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita kalikan pada 4, hasilnya 12. Jadi 12 teh tawafuk dari 6 dan 4 hasil pembagian yang dikalikan pada bilangan tersebut. Nah, itu tawafuk. Maka jumlahnya ya dari pokok masalah 12 ini yang didapatkan oleh masing-masing ahli warisnya 12 bagi 4 kali 1 jumlah 3. 12 bagi 6 kali 1 jumlah 2, sisa 7. Jadi 3 tambah 2 tambah 7 jumlah 12. Jadi 12 itu dengan cara tawafuk. Tabayun. Lihat contoh nomor 4. Ketika ada ahli waris zaujah misalnya. Ada ahli waris 2 anak perempuan bintun. Juga ada ibnul ibni, ya. Zaujah karena ada par waris bagiannya 1/2. 2 bintun, ya, 2 anak perempuan, maka bagiannya adalah 2/3. Kenapa 2/3? Karena mumasil. Juga tidak ada tidak ada muasib, tidak ada ibnun, ya. Kalau ada ibnun mah bakal asobah. Tapi karena tidak ada ibnun, karena 2 orang, maka bagiannya 2/3. Al ibnul ibni bagiannya asobah karena tidak ada ibnun, ya. Di sini kan ada 8 dengan 3, ya. 8 dengan 3 ini tidak bisa dibagi. Baik 8 tidak bisa habis oleh 3 atau 3 juga sama tidak bisa dibagi oleh 8. Dalam artian tidak bisa dibagi teh bagiana pasti bakal pecah. Ya, karena kita kan tashih menyelesaikan yang tadinya pecah supaya genap. Ai pecah deui mah keur naon kan gitu ya. Maka diselesaikan dengan cara tabayun. Kita kalikan idrib ahaduhuma fil ilal akhor. Idrib ahaduhuma ilal akhor. Kalikan salah satu dari bilangan tersebut kepada yang lain. Mau 8 dikali 3 atau sebaliknya 3 kali 8. Maka kita hasilkan 24. Jadi 24 teh dengan cara tabayun, ya. Maka kita dapatkan 24 dibagi 8 kali 1 3. 24 bagi 3 kali 2. Kenapa kali 2? Karena pembilangnya 2. Apa penyebutnya? Maaf. Pembilang penyebut. Yang di atas pembilang. Karena pembilangnya maka hasilnya bukan 8 dibagi 24 dibagi 3 kali 1, bukan. Karena penyebutnya pembilangnya 2. Maka 24 bagi 3 kali 2 hasilnya 16. 24 bagi 3 berapa? 24 bagi 3 berapa? 8 kali 2 16, ya. Jadi lain 8. Nah 16 dikali 2 bukan kali 1. Maka 16 dibagi 2 berapa? Masing-masing 8. Jadi anak perempuan yang mendapatkan bagian 2/3 itu, 2 orang itu masing-masing dia dapatkan diperoleh gitu ya. Masing-masing memperoleh bagian 8. Ya. Kusabab 2-an. Lamun sorangan mah 1/2 8. Kusabab 2-an jadi genep anger bagian apa adalah 8 ngan 2-an jadi genep 11. Sisanya al ibnul ibni adalah asobah 5, ya. 3 ditambah genep 11 ditambah 5 jumlah 24. 24 dengan cara tabayun. Nah, sekarang contoh tawafuk pada contoh nomor 5. Ada tawafuk, ya. Tawafuk di sini Pak, nah cenah tawafuk nu mana ieu teh? Da 3 jeung genep mah lain tawafuk, ya. 6 dengan 3 di sini bukan tawafuk karena 6 dengan 3 mah justru
tadahul. Ya. Karena 3 masuk pada atau 6 habis dibagi 3. Ayat tawafuk yang mana? Kan gitu. Tawafuk teh nu mana ieu teh? Buat yang salah contoh, ya. Salah contoh? Hah? Salah contohna ieu teh? Hah? Salah contohna? Kan gini, ada 8 anak perempuan, berarti karena mumasil, karena tidak ada muasib, 8 anak perempuan itu seperti tadi yang 2 orang ya. Tidak ada mumasil, maka 2/3. Lantas ada ibu dan paman sekandung. Paman sekandung pasti asobah karena tidak ada golongan akhwat, abawat dan banawat ya. Karena tidak ada paru warisnya yaitu ibnu dan ibnu ibni. Tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara sekandung, tidak ada saudara sebapak, tidak ada anak saudara sekandung, tidak ada anak saudara sebapak. Maka paman sekandung, saudara ayah bagiannya asobah. Ibu karena ada paru waris yaitu 8 anak perempuan, maka bagiannya 1/6 ya. Kalau tidak ada paru waris kan 1/3, tapi karena ada paru waris maka 1/6. Di sini kan ada 3 dengan 6. 3 dengan 6 itu bukan tawafuk. 3 dengan 6 itu adalah tadahul karena 3 masuk pada 6 atau 6 habis dibagi 3. Jadi untuk pokok masalahnya pada masalah nomor 5 ini atau pada contoh nomor 5 ini adalah dengan tadahul. Kita gunakan contoh ya untuk menggunakan atau untuk menyelesaikan atau yang kita jadikan asal masalahnya adalah dengan cara tadahul 6. Karena 6 adalah yang paling besar. Ayo tawafuk contohnya, tawafuk nu mana? Lihat ya. Dari hasilnya. Ya. Kan 6 dibagi 3 itu kali 2 hasilnya 4. 6 bagi 3 kali 4. 6 bagi 6 hasilnya ada sisa 1. 4 tambah 1 tambah 1 jumlah 6. Di sini kan ada bagian ahli waris yang tidak bisa atau tidak sama dengan jumlah. Yaitu 4 bagian yang diterima oleh 8 anak perempuan yang bagiannya 2/3. 4 dibagi 8 bisa ente? Bisa. Tetapi inkisar, pecah. Pan eta tina 2/3 teh dibuleudkeun jadi lamun 4 dibagi 8 deui jadi pecah lagi. Kernaon atuh urang make jeung tadi ngabuleudkeun pecah deui mah kan gitu. Justru dari pecah tadi kita bulatkan harus bulat lagi yang kita terima. Ulah anggar lonjong gitu ya. Justru dari lonjong kita bulatkan. Ieu mah tina lonjong dibuleudkeun, tina bulat lonjong deui kernaon kan gitu. Harus bulat yang kita terima itu bilangan itu, jangan pecah. Karena kalau 4 dibagi 8 pecah. Kan dari 22/3 kita gunakan asal masalah 6 bulat 4. Ya. Lamun 4 dibagi 8 pecah deui kernaon da tadi teh geus dibuleudkeun. Maka di sini tasih yang kedua di sini yaitu untuk membulatkan ketika inkisar. Inkisar itu apa? Bagian ahli waris ya tidak sama atau tidak dapat dibagi oleh jumlah ahli waris. Di sini bagiannya 4, jumlah ahli waris 8 kan tidak bisa dibagi. Ya. 8 dengan 4 ada kesamaan tidak? Berapa? 2. Jadi 8 jeung 4 teh aya tawafuk. Kan gitu. Yaitu 2. 4 bagian yang diterima dari 2/3, 8 jumlah anak perempuan. Bilangan 8 jumlah dengan bagian itu ada tawafuk berapa? Ada bilangan yang dapat dikompromikan gitu ya. 2. Maka 4 dengan 8 kita kompromikan dengan 2. 2 kali genep sabaraha? Jadi 12 teh kompromi tawafuk dari
8 dan bukan 8 dengan 6. Kalau 8 dengan 6 24 ya. Tapi ieu mah opat jeung dala maka ada 2. Tah tong dicokot jumlah 8 anak perempuan kali 6, jangan. Tetapi bilangan yang dapat mengkompromikan atau tawafuknya dari 4 dengan 8 yaitu 2 hasilnya ya. 8 jeung 4 teh aya bilangan anu bisa menyelesaikan mereka. Menyelesaikan bilangan 4 dengan 8 berapa? Ta 2 eta ya, nu bisa nyelesaikan eta kalikeun kana genep sebagai asal masalah tadi. Dengan cara tadahul kita dapatkan maka kita kalikan 2 kali 6. Jadi tawafuknya itu adalah 4 dengan 8 ada 2 kita kalikan 6 maka menjadi 12. Jadi contoh tawafukna di dieu teh 4 jeung genep 4 jeung dala 4 dengan 8 4 jumlah anak perempuan 4 jumlah bagian 8 jumlah anak perempuan maka hasilnya 12 bagi genep 12 bagi genep 12 bagi 3 kali 2 8 bagi 8 nah kan bisa ya masing-masing satu. Jadi untuk anak perempuan sekarang masing-masing satu. Kalau 4 dibagi 8 kan nggak bisa. Tetapi kalau 8 dibagi 8 menang 8 di mana? Dari 12. Dari 12. 12 dari mana? Dari 2 tawafuknya 4 dengan 8. Maka kita kalikan 6 maka menghasilkan 12. Jadi tawafukna teh eta disebut tawafuk teh. Bukan cara menentukan asal masalahnya, tapi menyelesaikan masalah yang inkisar. Ayat tawafuk yaitu 2. Kartos teu? Yang lain mengerti enggak? Hah? Tawafuk di tengah cenah ieu mah nya. Itu tawafuk di tengah. Pan fungsi tasihul masail itu menyelesaikan masalah dengan cara kita mencari asal masalah atau pokok masalah. Yang kedua menyelesaikan masalah ketika inkisar. Kan inkisar 4 dibagi 8 teh inkisar teh naon? Bagian yang diterima tidak sesuai dengan Nah, setelah diselesaikan kita gunakan ya cara tasihnya maka mendapatkan 12. Nah, sekarang 12 dibagi 3 kali 2 hasilnya 8, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Jadi ayeuna mah anak perempuan teh masing-masing mendapatkan 1 bagian. 12 bagi 6 berapa? 2 ya. Sama dengan tadi oge anger hiji dikali 2 kan gitu. Karena kan tawafuknya dari 2. Sisa 1 sebagai asobah. Maka dari 12 maka sisanya 2 sarua jeung hiji kali 2. Atawa kieu we atuh 2 kali 4 sabaraha? 2 kali hiji. Karena yang menjadi patokan 2. Tanya, ayeuna nomor genep tawafuk deui cenah ieu nu mana tawafukna? Karena di sini bukan tawafuk, cara menentukan pokok masalahnya bukan dengan cara tawafuk tapi tabayun. 2 dengan 3 itu 2 dengan 3 itu tabayun ya, yaitu 2 kali 3 6. Ketika ada ahli waris suami terus 6 saudara perempuan, 2 saudara laki-laki suami 1/2 karena tidak ada parwaris. 6 saudara perempuan sekandung karena tidak ada parwaris, tidak ada aslu dakar, tidak ada bapak, tidak ada kakek ya. Tidak ada parwaris yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan ya. Juga karena mumasil lebih dari seorang, maka bagiannya 2/3 ya. Dan 2 saudara laki-laki seibu sama karena tidak ada parwaris, tidak ada aslu dakar. Tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Juga tidak ada bapak dan kakek. Juga karena mumasil, maka bagiannya 1/3. Kan di sini ada 2 dengan 3. Ya, untuk menentukan pokok masalah adalah dengan cara tabayun. 2 kali 3 maka menghasilkan 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 4. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Pancen jadi salapan. Sok 4 tambah 3 tambah 4 tambah 2 jumlah sabaraha?
9. Nah itu disebut teh aul itu. Jadi masalah teh hiji waktu mah tidak sesuai dengan jumlah yang kita tentukan sebagai asal masalah. Tadi kita menggunakan asal masalah dengan jumlah 6. Telah dibagikan ternyata jumlahnya menjadi 9. Aul bertambah masalah itu. Tina genep jadi 8, nambahan 3. Ya, karena jumlah ahli waris banyak. Dilantaran ke ahli waris loba banyak, maka nanti juga akan berkembang masalah itu. Tina genep jadi 8, namahan 3. Mata tong langsung dibagi engke teh ulah kieu. Harta dibagi 2, harta dibagi 3, harta dibagi 3. Ya. Engke moal sesuai. Justru adanya tasihul masail itu adalah untuk menyesuaikan harta supaya ketika bertambah seperti ini terkoreksi oleh kita, gitu ya. Kakoreksi. Cobalah mu langsung dibagi 3 sesuai dengan purutnya harta teh. Kita tidak akan tahu, tidak akan terkoreksi. Kumaha mun teh nambahan kurang nanti mana? Hartana ngan 30. Tuluy jadi geus dibagikeun model ieu jadi 80. Nambahan 30 nambahan 60 dari mana? Daek itu antum nambahan harta batur. Nah, itu kan? Itu ya. Jadi harus ada koreksi. Justru adanya tasihul masail ini adalah untuk mengkoreksi supaya tidak terjadi yaitu penambahan teh kunaon ieu asal masalahna nambah harta mah angger. Ya. Yang pertama itu adalah pokok masalahnya atau asal masalahnya. Di sini dari 6 menjadi 9 disebutna teh aul. Kusabab genep teh engke bakal manggihan antum aul genep jadi 7, genep jadi 8, genep jadi 8, genep jadi 10. Jadi moal angger wae genep jumlah akhirnya adalah 6. Tidak seperti tadi gitu nya. Tadi mah da saeutik ahli waris ngan 3-an, 2-an. Itu anger. Tapi iya kan sabaraha hiji? Genep tambah 2 tambah hiji. Jumlah ahli waris sabaraha hiji? 8 ahli waris kan gitu. 8 jumlah ahli waris. Di sini ya. 4 dibagi genep bisa henteu. Iya, yang jadi masalah 4 dibagi 6. Ya. Yang jadi masalah adalah 4 dibagi 6. Lihat lagi. Kan di sini 4 dibagi 6 itu tidak bisa, ya. Maka ada tawabuk berapa? 4 dengan 6 tawabuknya berapa? 2. Maka 2 kali 9 berapa? 18. Tawabuknya itu adalah 2 kali 9 itu 18. Panah jadi 27. Hah? Ya, jadi 27. Kenapa? Karena tadi juga 6 jadi 9, maka 18 juga nanti akan jadi 27, akan bertambah. Ya. Sok ayeuna 18, gitu kan? Dibagi 2 kali 1 jumlah berapa? 9. 18 dibagi 3 kali 2 berapa? 18 dibagi 3. 6 kali 2 12. 18 dibagi 3 6. 8 tambah 12 tambah genep jumlah 2 tuh. Tawapuknya 2 kali 6 itu 18. Hasilnya itu. Nah jadi 27. Pan tadi kayak genep jadi salah. Salapan nambahan sabriji. Tina genep ke salapan awalnya 3. Dari 18 ke 27 berapa? Awalnya bertambahnya. Salapan. Make salapan. Soke kalikeun. Ya. Kalinya kali mana? Ya, kan tadi 2 dari 6 ya bertambah 3. Tawafuknya itu kan 2. Kalau kali 3 berapa? 2 kali 3. 6. 18 tambah 6. 24. Ayo 27. Dari 3 pan ya. 3 ya. Kali 9. 2 tuh 7. 6. Maaf. Ya, 3 kali 9 2 tuh 27. Jadi 3 kali 8. Mah 3 kali 8. Pan nambahan oge 3. Tina genep teh nambahan 3. Maka 3 kali 9 2 tuh 7 atau sama dengan 2 kali 6.
berapa? 2 kali 6, 2 kali 9, yaitu 18. Maka hasilnya 27. Sok 27 bagi 2 saberiji. 27 bagi 2 sabaraha? Hah? 13 koma, tapi di desa salapan. Salapan teh lain tina 27. Tina 18. Jadi masalah barunya 18, hasilnya 27. Sok bener kena buku antum. Lain 27 itu teh 18. Ya. Jadi 18 dibagi 2 kali 1, 18 bagi 3 kali 2, 18 bagi 3 kali 1. Hasilnya yang diperoleh masing-masing ahli waris 9, 12 dan 6. 12 bagi 6 bisa tuh? Bisa. Berapa? 2. 4 bagi genep? Kan gitu ya. Tetapi ketika 12 dibagi 4 mah bisa. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan yaitu pada masalah-masalah yang lainnya.